Sudah bisa dimulai? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebelumnya cek dulu ya, suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini pertemuan pertama kali kita menggunakan Google Meeting. Sebelumnya saya sudah share beberapa materi, ada 2 slide tepatnya di Google Classroom. Dan saya berharap semua mahasiswa kelas ini sudah mempelajarinya. Untuk hari ini kita akan bahas materi yang kedua yang kemarin saya share di Classroom. Dan saya akan demokan untuk mempraktekkan. Saya berharap juga untuk semua mahasiswa dapat mengikuti di komputernya masing-masing. Kemarin saya sudah share di forum ya. Saya intinya ingin memastikan bahwa semua mahasiswa sudah menginstal aplikasi yang dibutuhkan untuk kuliah PBO ini, seperti Java Development Kit dan juga NetBeans atau Eclipse ya. Oke, izin share screen. Baik, sudah bisa dilihat ya tampilan layarnya ya. Bisa, Pak. Oke. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang konsep OOP secara singkat ya. Jadi PBO atau pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Object Oriented Programming, itu merupakan sebuah paradigma pemrograman ya, bukan bahasa pemrograman baru, tapi ini sebuah teknik atau paradigma pemrograman di mana konsepnya adalah membuat kode-kode program yang mengadopsi dari objek-objek yang ada dalam kehidupan nyata. Di dalam OOP itu ada beberapa istilah yang penting untuk kita ketahui semuanya. Jadi di dalam OOP itu ada kelas. Jadi kalau kita belajar pemrograman prosedural atau sebelumnya mungkin pernah belajar menggunakan Pascal dan sebagainya, maka di sana biasanya tidak ada istilah kelas, kemudian atribut gitu ya. Namun kalau di OOP itu adalah istilah-istilah yang wajib untuk ya Bapak Ibu ketahui semua. Selain kelas, di dalam OOP itu ada atribut. Jadi atribut ini merupakan identitas dari sebuah kelas itu. Kemudian berikutnya ada metode. Nah, metode ini adalah tingkah laku atau karakter dari sebuah kelas. Tingkah laku atau karakter dari sebuah kelas. Kemudian objek. Nah, objek ini sendiri adalah hasil instansiasi dari sebuah kelas ya. Yang nantinya kelas itu harus dibuat menjadi sebuah objek baru bisa digunakan di dalam pemrograman. Kemudian ada 3 istilah yang ini juga penting. Yang pertama ada encapsulation atau pembungkusan, atau ini sering disebut dengan istilah pembatasan akses dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian ada inheritance atau pewarisan. Nah, dalam dunia nyata kita kenal ada istilah pewarisan ya. Misalkan seorang anak itu biasanya akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya punya kebun, ya warisannya kebun. Kalau orang tuanya punya kendaraan, warisannya kendaraan. Kalau orang tuanya punya perhiasan, emas atau uang dan sebagainya, ya itulah yang akan diwariskan kepada anaknya. Atau orang tuanya punya ilmu, ya itu yang diwariskan kepada anaknya. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek itu ada istilah pewarisan juga. Nah, pewarisan ini kalau di dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP ini, maka istilahnya adalah
pewarisan dari kelas orang tua atau kelas induk kepada kelas anak. Oke, Mas Deki Oktopiansah, ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak jadi ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, boleh menggunakan fitur angkat tangan atau raise hand ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi istilah pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek itu adalah warisan dari kelas induk atau kelas orang tua, kelas parent ya, atau parent class kepada kelas anaknya. Nanti kita akan praktekkan itu. Kemudian ada istilah yang terakhir yaitu polymorphism. Jadi polymorphism ini adalah kemampuan sebuah kelas atau objek itu untuk memiliki metode-metode yang sama namun parameternya berbeda. Nah, jadi istilah-istilah ini wajib untuk diketahui oleh kita semua untuk belajar pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian apakah pemrograman berorientasi objek ini harus menggunakan bahasa pemrograman tertentu? Sebenarnya banyak sekali bahasa pemrograman itu yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Yang paling tren adalah Java, kemudian bisa menggunakan juga Python atau Python, kemudian C++, kemudian PHP, kemudian Visual Basic.NET, itu semuanya sudah mendukung PBO ya, atau Object Oriented Programming. Nah, dalam praktek kita nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Kita menggunakan Java karena memang banyak sekali pengguna Java dan juga Java ini merupakan aplikasi bukan aplikasi ya, bahasa pemrograman yang sangat populer di kalangan para application developer. Selain itu juga Java ini free gitu ya, gratis, dan kita bisa download Java Development Kit-nya, termasuk juga IDE-nya atau Integrated Development Environment-nya juga banyak yang free, banyak yang gratis gitu. Seperti NetBeans, kemudian Eclipse, kemudian Intel IJ, Intel IJ itu yang versi community juga gratis ya. Oke. Untuk keterangan detail masing-masing istilah ini kalian bisa baca di slide yang pertama. Oke, itu sudah saya share di Classroom ya. Nah, saya akan jelaskan ini ada contoh pemrograman di slide yang terlihat di layar. Jadi di sebelah kiri yang seperti tabel ini namanya diagram kelas. Ya, ini contoh diagram kelas nih sebelah kiri nih. Nah, kemudian di baris paling atas itu nama kelasnya. Nama kelasnya adalah mobil gitu ya. Nama kelasnya adalah mobil. Kemudian di kolom yang baris yang kedua, kecepatan ini adalah atribut. Jadi tadi kita sudah cerita kelas, kemudian cerita atribut. Nah, ini contohnya. Kelas mobil memiliki atribut kecepatan. Nah, atribut ini di sini ada simbol minus ya, ada simbol minus. Itu adalah sebuah akses kontrol di mana atribut kecepatan ini sifatnya adalah private. Artinya private berarti hanya bisa digunakan pada kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Kemudian di baris yang ketiga ada 3 buah metode ya. Ada metode tambah kecepatan, ada metode kurangi kecepatan, dan ada metode tampil kecepatan. Nah, jadi diagram kelas ini ketika dikonversi atau diimplementasikan dalam pemrograman berorientasi objek, itu akan menjadi seperti ini. Di sebelah kanannya. Jadi kita pertama membuat kelasnya, public class mobil, berarti nama kelasnya mobil. Kemudian berikutnya kita membuat atribut di dalam kelas itu, karena di sini simbolnya minus, maka private ya. Private int ini tipe data, nanti saya jelaskan terkait dengan tipe data ini. Kemudian ini nama atributnya, kecepatan. Berikutnya adalah membuat metode dari 3 metode yang ada di kelas mobil. Jadi yang pertama, public void tambah kecepatan. Ini yang berada di dalam kurung, ini namanya parameter ya. Namanya parameter. Jadi ini punya 2 parameter, yaitu kecepatan awal dan tambah kecepatan yang masing-masing tipe datanya adalah
integer atau int gitu. Kemudian tambah kecepatan itu menjalankan sebuah logika atau logik kecepatan sama dengan kecepatan awal ditambah kecepatan. Nah, seterusnya ini adalah metode yang kedua, kurangi kecepatan, dan yang ketiga tampil kecepatan. Ada sedikit perbedaan di antara ketiga metode ini, yaitu pada kata kunci di sini ada void, yang ini int. Nah, void itu digunakan untuk membuat sebuah metode yang tidak mengembalikan nilai. Sedangkan int atau tipe data integer ini, jadi di sini nanti bisa int, bisa juga tipe data yang lain seperti float ataupun double gitu ya. Jadi ini digunakan untuk metode yang mengembalikan nilai, maka di dalamnya ada return. Ya, return kecepatan, berarti mengembalikan nilai. Gitu. Jadi di Java ada kata kunci void, kemudian menggunakan kata kunci tipe data integer dan sebagainya ya. Nah, ketika kita ini perhatikan, ini kelas mobil ya. Ini namanya kelas induk ya. Ini namanya kelas induk mobil ini. Kemudian dilanjutkan ke kelas berikutnya. Kita punya kelas baru. Namun di sini menginstansiasi kelas mobil tadi menjadi sebuah objek. Perhatikan di sini ada kata kunci mobil spasi MBL sama dengan new mobil. Jadi ini adalah fungsi untuk menginstansiasi kelas mobil menjadi objek namanya MBL. Nah, baru nanti atribut dan semua metodenya bisa digunakan dengan diawali nama projectnya, nama objeknya. Seperti di sini ya. Jadi if R tambah titik is selected, maksudnya R tambah itu radio button di sini ya, tambah kecepatan. Ini kalau kita implementasikan ke dalam Java GUI ya, atau Graphical User Interface menggunakan swing seperti ini. Nah, ini MBL titik tambah kecepatan. Jadi tambah kecepatan ini adalah metode yang ada di dalam kelas mobil tadi. Nah, untuk menggunakannya kita harus buat dulu mobil ini menjadi sebuah objek MBL gitu ya. Baru di sini MBL titik. Di sini juga MBL titik. Di sini juga MBL titik tampil kecepatan. Nah, begitu urutannya dari kelas, membuat objek, menggunakan metode-metode di dalamnya. Nah, ini contoh ketika kita implementasikan ke dalam sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung penambahan kecepatan dan kurangi kecepatan pada sebuah kendaraan mobil gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira singkatnya bagaimana proses OOP dari mulai kelas kemudian menjadi sebuah objek menggunakan atribut dan menggunakan metodenya gitu ya. Cuman di dalamnya ini baru menerapkan inheritance ya, atau turunan tadi atau pewarisan gitu. Ya. Oke, berikutnya yang slide yang kedua. Yang dasar pemrograman Java ya. Atau sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan konsep dasar OOP tadi. Ya, silakan Mas Ferdianto. Oke, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan tentang materi yang kedua kemarin saya share tentang Java dasar ya.
Nah, yang pertama tipe data ya. Tipe data ini sebenarnya sama dengan bahasa pemrograman pada umumnya. Jadi setiap bahasa pemrograman pasti memiliki tipe data yang didukungnya. Jadi kalau di Java itu ada namanya tipe data primitif, ya termasuk tipe data angka, kemudian tipe data angka yang bilangan bulat ataupun yang desimal. Kalau bilangan bulat di Java bisa menggunakan byte, kemudian short, integer, dan long ya. Masing-masing ini yang membedakan adalah jangkauannya atau panjang karakternya. Gitu. Oke, kemudian ada tipe data desimal. Kita bisa menggunakan dua tipe data yaitu float dan double ya. Yang membedakan juga sama, ini jangkauannya juga. Berikutnya ada tipe data karakter. Tipe data karakter itu hanya berisi 1 digit ya. 1 digit, misalkan huruf A, kemudian huruf B, gitu ya, 1 digit. Kemudian tipe data boolean ini hanya berisi 2 kemungkinan, true dan false, atau 0 dan 1. Itu boolean. Kemudian tipe data objek. Nah, jadi selain tipe data primitif, itu ada tipe data objek. Tipe data objek di sini ada string. Ini tipe data untuk kumpulan karakter. Misalkan kita menuliskan sebuah kata, sebuah kalimat yang terdiri dari bisa jadi huruf dan angka ataupun simbol ya. Kemudian tipe data date dan kalender ya. Itu tipe data untuk pengaturan waktu atau dan tanggal gitu. Kemudian kelas-kelas lain yang tersedia di Java itu merupakan tipe data objek. Nah, kemudian istilah variabel itu juga di bahasa pemrograman yang lain juga sama. Setiap bahasa pemrograman pasti ada standar bagaimana membuat sebuah variabel atau mendeklarasikan variabel ya. Kalau di Java intinya adalah diawali dengan tipe data. Intinya di Java itu diawali dengan tipe data, baru diikuti dengan nama variabelnya. Kemudian nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian harus diawali dengan huruf dan diikuti dengan huruf atau angka. Boleh angka tapi tidak boleh di awal ya. Misalkan A1 boleh. Tapi kalau 1A gitu tidak boleh ya nama variabel ya. Kemudian tidak boleh mengandung huruf unik seperti simbol-simbol ya, seperti @ kemudian pagar, kemudian dolar dan sebagainya, itu nggak boleh digunakan sebagai nama variabel ya. Ya, ini contoh penulisan variabel ya. int nilai akhir gitu ya. Kemudian boolean sudah menikah gitu ya. Itu cara mendeklarasikan variabel. Boleh nanya, Pak? Ya, silahkan. Kalau penulisan variabel itu case sensitifnya pengaruh nggak, Pak? Huruf besar kecilnya? Ya, di Java itu merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif. Jadi penulisan huruf kapital atau huruf kecil sangat berpengaruh. Baik, Pak. Ya. Yang lain? Nggak ada, saya lanjutkan ya. Baik, yang tadi mendeklarasikan variabel. Kemudian berikutnya, itu bagaimana kita menginisialisasi variabel atau memberikan nilai ya. Memberikan nilai variabel boleh langsung ditambahkan, misalkan int nilai akhir sama dengan 100, itu boleh. Atau ditulis di bawahnya, int nilai akhir titik koma, terus bawahnya nilai akhir sama dengan 100 juga boleh ya. Seperti ini ya, boolean sudah menikah, titik koma kan. Kemudian baru diinisialisasi. Sudah menikah sama dengan true gitu ya. Boleh. Boleh langsung satu baris seperti ini. Boleh didefinisikan dulu, kemudian baru diinisialisasi, diisi gitu ya. Dan perintahnya menggunakan sama dengan ya. Nah, kemudian ada istilah konstanta. Apa bedanya variabel dengan konstanta atau konstan? Kalau variabel itu nilainya bisa diubah-ubah gitu. Kalau konstanta itu tidak boleh dirubah ya. Jadi bedanya hanya menambahkan kata kunci final di sebelum nama variabelnya. Ya. Ya, nanti di pemrogramannya saya demokan ya. Kemudian operator ya umumlah kalau operator ini sama, simbol-simbolnya sama dengan bahasa C, dengan C++, dengan PHP sama ya. Untuk operator ya, seperti tambah, kurang, kali, bagi, sama, modulus dan sebagainya itu sama. Termasuk ini juga penugasan juga sama, pembanding juga sama.
Dengan PHP sama C juga sama. Ya, operator logika seperti AND, OR juga sama. Unary operator juga sama lah ya, untuk mengubah nilai negatif, positif, dan sebagainya itu sama. Bitwise juga sama, AND, OR itu sama. Nah, kemudian input dan output ya. Untuk output atau menampilkan karakter ya pada terminal atau konsol, itu dapat menggunakan perintah sistem out print ln atau print. Bedanya hanya kalau print ln itu print dan berpindah baris gitu. Jadi dia ke bawahnya. Setelah dicetak, dia pindah baris. Jadi kalau ada print ln 2 kali, berarti dia atas bawah. Tapi kalau sistem out print, kemudian bawahnya sistem out print lagi, maka dia akan kiri kanan. Gitu. Nanti saya demokan ya. Kemudian untuk input ya, input di konsol Java itu dapat menggunakan kelas namanya Java Util Scanner ya. Itu merupakan library yang harus diimpor nanti. Cuman impornya juga nggak mesti download dulu sih. Di Java Development Kit-nya itu sudah ada. Namun harus ditambahkan impor spasi java.util.scanner. Kemudian baru kelas scannernya kita jadikan objek. Ya. Jadi ada kata kunci ya, untuk membuat kelas menjadi objek. Kelas scanner jadikan objek input, nah itu dengan kata kunci new scanner. Kemudian ada parameternya kalau ya scannernya, system.in. Seperti itu. Nah, untuk membaca input ya pakai input next line, ada tergantung ini ya, kalau integer ya input next int, atau input next long gitu ya, boleh. Input next boolean dan seterusnya. Kemudian array. Nah, array ini bedanya dengan variabel. Kalau variabel itu hanya menampung satu nilai ya, menampung satu nilai. Misalkan variabel A sama dengan 100, nah begitu. Nggak boleh variabel A sama dengan 100, 200, nah itu nggak bisa. Kecuali memang dia pecahan pakai koma, tapi komanya nggak boleh lebih dari 1. Kalau array itu bisa banyak nilai. Misalkan 100, 10, 5, 6, 1000 boleh. Itu untuk tipe data yang sama. Di bedanya kita tambahkan pada tipe datanya itu buka kurung dan tutup kurung peta ya, atau kurung siku gitu. Kemudian nama variabelnya. Nah, seperti ini kira-kira untuk mendeklarasikannya. Dan untuk mengisi nilainya bisa dengan cara seperti ini. Karena array itu punya indeks ya, karena datanya bisa banyak, lebih dari 1. Jadi ada indeksnya. Indeksnya dimulai dari 0. Ya. Seperti ini, kalau ini indeks 0 universitas, indeks 1 di Hasan, indeks 2 Bengkulu gitu ya. Atau dengan cara seperti ini. Secara langsung ya. Jadi string buka kurung peta, tutup kurung peta, nama. Berarti nama ini tipenya adalah array. Sehingga bisa menampung banyak data universitas di Hasan, Bengkulu gitu ya. 1 2 3. Tapi indeksnya dari 0 1 2 gitu. Nah, ini yang kalau multidimensi ya berarti dia biasanya digunakan seperti halnya matrik gitu ya. Seperti halnya matrik gitu. Oke. Nah, seperti ini contohnya sih, pakai teks juga bisa, pakai angka juga bisa sih. Oke, untuk praktikum Java syaratnya pertama kita harus menginstal Java Development Kit. Di sini memang nggak ada, di slide ini cara menginstalnya nggak ada. Kemudian yang kedua, kita harus punya editor ya, atau IDE. Editor Java itu banyak sekali. Kita bisa pakai NetBeans, kita bisa pakai Eclipse, kita bisa pakai Intel IJ itu ya. Kalau di JetBrains ya yang membuat itu. Bisa pakai JCreator, bisa pakai Notepad biasa malah. Ya, Notepad++ itu bisa dipakai juga. Pokoknya semua text editor itu sebenarnya bisa digunakan untuk menulis kode Java. Cuman repotnya kalau text editor biasa itu tidak ada compilernya, kita nggak bisa menjalankan langsung dari sana. Kayak misalkan di Notepad++ kan nggak ada compilernya. Jadi untuk menjalankannya ya kita harus jalankan manual dari command prompt ya, atau CMD. Oke, sebentar. Kalau kemarin saya cobain di Visual Studio Code, Pak, cuman untuk compilernya nggak bisa, belum ketemu, Pak. Apa bisa memang, Pak, di Visual Code, Pak?
Saya sendiri belum pernah coba, tapi di Visual Studio Code itu kan editor yang cukup powerful ya, banyak sekali extension yang bisa kita tambahkan. Betul, Tapi Pak. saya sendiri Coba belum saya- pernah coba ya kalau Java Oh, ya. Ya, oh gitu. Iya, Pak. ya. Jadi saya sarankan kalau Java ini ya kita pakai NetBeans atau Eclipse lah gitu. Baik, Pak. Ya, ini saya sharing juga ini ya. Jadi di Stack Overflow itu ada setiap tahunnya mereka melakukan survei ya. Jadi survei yang selalu saya lihat itu survei tren teknologinya. Jadi kalian bisa perhatikan nih. Kenapa sih kita menggunakan Java gitu ya? Karena Java populer ya. Ini. Jadi kalau kita lihat di survei 2021 ini oleh Stack Overflow, ini bahasa pemrograman populer. Yang pertama JavaScript, kemudian HTML, CSS, Python, SQL, Java. Node.js, kemudian TypeScript, C#, Bash, kemudian C++, PHP ya, dan bahasa C. Nah ini bahasa-bahasa populer nih ya, dari mulai bahasa C ke atas nih. Nah itu alasan juga kita menggunakan Java, itu urutan kelima ya, populer ya. Kenapa JavaScript populer ya? Karena JavaScript ini gini, ini kan bahasa front end ya. Ini bahasa front end. Jadi orang Iya, web Pak. developer pasti pakai JavaScript. HTML, CSS pasti pakai web developer pasti pakai ini. Mau backend-nya Java, mau backend-nya Python, mau backend-nya Node.js, mau backend-nya itu PHP, pasti pakai ini gitu. Makanya dia populer sekali ya. Karena ini script programming. Istilahnya client side programming. Kemudian Python ini karena sekarang lagi trennya data science ya. Jadi Python menjadi juara sekarang memang karena banyak sekali digunakan untuk pengolahan data ya di data science. Kemudian SQL ya, SQL ini karena bahasa standar yang digunakan untuk query database ya, pasti populer ya. Nah, untuk yang memang developer untuk back end itu ya Java, populer sekali dia ya. Itu di Stack Overflow. Kemudian di indeks TOB, di TOB indeks ini juga kita bisa melihat nih yang populer di 2021 ya. Bahasa C ada Python, Java, C++, C#, Visual Basic ya. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kita apa yang harus kita dalami ke depan ya. Jadi kalau belajar Visual Basic ya kalau di TOB sih masih urutan ke-6 dia, tapi ini yang net ya, .net ya. Bukan yang Visual Basic 6 ya. Kalau Visual Basic 6 itu dia tidak mendukung object oriented programming gitu. Nah, ini mungkin ya klasik Visual Basic ini yang dimaksud mungkin Visual Basic 6 nih kayaknya nih gitu ya. Kemudian selain dua situs itu ada situs ini ya, apa ini PyPL GitHub.io nih. Ini bahasa yang paling populernya Python, Java ya. Jadi memang inilah juara-juaranya itu ya. Trennya sekarang itu lagi ini. Ya. Kemudian top IDE. Nah, ini tadi ya. Visual Studio. Visual Studio itu yang memang bukan bawaan ya, yang paket dengan Visual Basic dan sebagainya itu ya. Itu juga tren sih menurut PyPL ini. Kemudian Eclipse. Nah, Visual Studio Code ini memang luar biasa ya, karena saya bilang tadi ini merupakan IDE yang powerful ya, yang support banyak bahasa pemrograman dan banyak extension yang bisa ditambahkan. Gitu. Kemudian Android Studio, PyCharm untuk Python, Intel Edge ini untuk Java atau Kotlin. Kemudian nomor 7 NetBeans, kemudian Sublime Text, Xcode, Atom dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalian belajar pemrograman ya selain melihat bahasanya yang tren, IDE-nya juga yang tren. Karena biasanya juga mensyaratkan perusahaan itu ketika mencari programmer, biasanya cari programmer yang familiar dengan IDE yang umum digunakan. Dan biasanya yang free gitu kan, karena mereka jarang yang mau bayar lisensi. Kemudian ini untuk online ini ya, online IDE ya. Ini yang online nih, nanti bisa dibaca aja. Kemudian top DB, top database, ya Oracle menduduki peringkat pertama, kedua MySQL, kemudian SQL Server, Access, MongoDB, dan seterusnya ke bawah. Nah, itu data-data yang bisa kita jadikan untuk referensi kira-kira apa yang harus didalami sekarang. Karena kalau saya lihat kelas B sekarang itu bukan lagi orang-orang yang sudah bekerja, tapi banyak juga yang masih muda-muda gitu ya.
kelas yang belajar minggu ini. Kalau dulu ya, rombongan saya itu umurnya sudah tua-tua semua rata-rata ya. Mereka tidak lagi mengejar apa namanya lowongan pekerjaan gitu. Tapi kalau sekarang saya lihat kelas B itu ya masih muda-muda lah gitu ya. Jadi ini biar pertimbangan ya kalau mau didalami apa sih database apa, kemudian pemrogramannya apa gitu ya dari sini. Jangan hanya percaya saya misalkan suruh kamu belajar PHP, nah, cari juga trennya. Selain itu juga bisa browsing di situs ini lowongan kerja, misalkan Jobstreet. Nah, kita tinggal ketik aja kata kunci programmer. Nah, kira-kira apa yang banyak dibutuhkan gitu. Misalkan ini apa ini front end programmer apa nih yang dicari gitu ya, di kualifikasinya. Oh, PHP gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang lain lagi Flutter misalkan ya, mobile programmer ini apa gitu. Ya, kemudian ini programmer apa lagi yang kualifikasinya ini ya. Nah, itu sharing saja sebelum saya demokan praktek Java. Oke ya, jadi kalau untuk Java sekali lagi JDK wajib diinstal dan juga IDE-nya NetBeans atau Eclipse. Nah, kemudian untuk mungkin yang masih menggunakan Windows 7, kemudian masih 32 bit gitu ya. Mungkin kalau diinstal yang saya share kemarin bisa jadi gagal sih gitu kan. Mungkin ada error dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada yang bisa dipilih sih kalau di situsnya Oracle itu JDK itu bisa dipilih. Bahkan ada JDK yang sudah include dengan NetBeans gitu. JDK 8. Nah, ini saya sudah download sih ya, JDK 8 gitu. Kalau misalkan ada yang error ya. Ini sudah include dengan NetBeans 8 juga. Nah, ini yang 32 bit, ini yang 64 bit. Nanti insya Allah saya share juga di linknya di ini ya, supaya bisa di-download di Classroom ya. Kalau yang sudah menggunakan Windows 64 bit, Windows 10 ya alangkah baiknya gunakan yang terbaru gitu. Apache NetBeans versi 12 dan JDK-nya JDK 11 gitu. Atau sekarang yang terbaru malah JDK-nya 16 ya. Sudah ada JDK 16 sekarang, Java 16 ya. Gitu. Oke, kemudian kalau sudah, nah NetBeans ini kebetulan di sini saya ada 2 NetBeans yang saya install ya. Ini yang versi 8. Ya, NetBeans ini IDE yang sebenarnya juga support banyak bahasa pemrograman, tapi sangat populer di bahasa Java gitu. Yang membedakan apa sih antara IDE 1 dengan IDE yang lain gitu, NetBeans, Eclipse, dan sebagainya. Sebenarnya yang membedakan itu hanya kemampuan atau kecerdasannya, tingkat kecerdasan masing-masing IDE. Kalau saya bilang kecerdasan gitu ya, nanti saya tunjukkan ininya. Contohnya, kenapa saya bilang tingkat kecerdasan masing-masing IDE itu berbeda ya. Nah, untuk memulai praktikum, kalau tampilan kayak gini kan, kalau anak IT sebenarnya nggak perlu bingung lagi lah ini menu bar toolbar gitu ya. Nah, untuk memulai praktikum setelah diinstal NetBeans, tentu membuat project ya. Jadi file new project, saya demokan ya buat project. Nah, projectnya di sini pilih kategori Java, ya. Kemudian untuk projectnya ya Java application. Kemudian klik next. Ya seperti biasa lah, ini standar sih semua ini ya kayak gini. Project name-nya kita buat aja Java OP1 gitu misalkan. Karena ini kelas B, saya buat aja gini. 1 INFB. Kemudian project location-nya bisa kita pilih, bisa kita cari di sini ya, di tombol browse. Kemudian kita tentukan di mana menyimpannya. Tapi saya tetap di Java project saja, di sini, open. Kemudian untuk create main class-nya, ini boleh saja sih kalau mau dibuat, tapi saya tidak anjurkan ini dibuat karena supaya nanti kita buatnya manual satu-satu saja. Ini dihilangkan aja checklist-nya, kemudian finish ya. Ya, kalau sudah biasanya akan tampil project kita di sebelah kiri di bagian project explore ya di sini. Ini kita bisa buka semua nih seperti ini nih. Ini nama projectnya. Kemudian ini
ada source package, kemudian ada library. Ada 2 folder ini ya. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini start page-nya, ini bisa kita tutup saja. Nah, biarkan kosong seperti itu. Ya, kemudian yang perlu kita ketahui adalah di sini ada libraries. Nah, libraries ini nanti akan digunakan untuk menampung semua library yang digunakan. Nah, yang muncul pertama kali ini adalah standar library yang tersedia ya di sini. Jadi nanti kita bisa tambahkan nih, misalkan kita mau connect ke MySQL atau database gitu ya, kita bisa tambahkan library namanya JDBC MySQL gitu. Bisa. Kemudian library yang lain misalkan ada nanti kebutuhannya untuk tidak menutup kemungkinan misalkan untuk networking, misalkan kita ada library yang lain gitu. Bisa ditambahkan nanti masuknya ke folder ini terkumpulnya gitu. Kemudian di atasnya ada source package. Nah, di slide yang pertama sebenarnya, sebentar, slide yang pertama itu ada tentang package. Di sini, nah ini, ada hierarki package dan kelas. Jadi kelas-kelas di dalam project kita itu bisa kita kumpulkan dalam package atau paket lah ya, paket A, paket B gitu. Kemudian di dalam paket itu bisa ada kelas dengan nama-nama yang tentunya harus berbeda ya, package. Nah, di NetBeans-nya di sini tadi nanti package itu akan terkumpul di sini ya, dalam package source package ini ya. Oke. Setelah project selesai kita buat, ya berikutnya kita akan mulai dari sini ya, praktikum Java nih. Nah, pertama kita pasti harus membuat kelas dulu ya. Nah, kelas di Java itu nanti juga berupa file. Jadi nama kelas dan nama filenya itu harus sama di Java ya. Jadi caranya begini. Jadi kita bisa klik kanan di nama project kita, klik kanan, kemudian new ya. Nah, di sini ada 2 macam kelas. Ya, ada 2 macam kelas, yaitu Java main class dan Java class. Nah, kalau tidak muncul di sini, ya bisa dipilih di other ya, di sini. Nah, nanti di sini akan muncul nih semuanya. Karena terkadang kalau pertama kali NetBeans dijalankan buat kelasnya itu nggak ada Java main class-nya. Yang ada Java class di depan tadi ya. Tapi kalau di sini lengkap nih. Kita tinggal pilih Java main class. Apa perbedaan Java class dan Java main class? Kalau Java main class itu kelas yang bisa langsung dijalankan. Ya. Tapi kalau Java class ini tidak bisa langsung dijalankan. Dia biasanya harus diinstansiasi menjadi objek di kelas di main class yang lain baru bisa jalan gitu. Jadi pertama kita buat Java main class. Kemudian klik next. Nah, di sini nama kelasnya. Nah, jadi caranya kalau mau praktek dengan materi ini, jadi kalau di sini saya buat public class latihan variabel, berarti kita harus buat namanya latihan variabel nama kelasnya. Nah, untuk pembuatan nama kelas itu diawali dengan huruf besar ya. Kemudian tidak ada spasi. Kemudian untuk memisahkan kata dengan satu kata dengan kata yang lain, biasanya saya awali dengan huruf besar atau istilahnya camel case ya. Jadi tidak ada spasi tapi ditandai dengan awalan huruf besar setiap katanya, begitu. Latihan variabel. Nah, kemudian package. Secara default package ini ya default package, tapi kita bisa sambil membuat kelas itu bisa sambil langsung membuat package. Ya, misalkan kita ketik saja di situ nama package-nya program gitu. Misalkan gitu aja, program gitu. Kemudian kita klik finish. Secara otomatis nanti akan membuat package program dan kelas latihan variabel akan masuk ke dalam package program. Ya. Oke ya, ini secara default ini NetBeans memberikan beberapa catatan. Jadi tidak usah bingung dengan banyaknya coding di sini. Kok tiba-tiba langsung ada 21 baris. Jadi yang diawali dengan tanda garis miring bintang, ini dan diakhiri dengan bintang garis miring, ini namanya komentar ya. Kalau pernah belajar pemrograman lain, semuanya itu ada. Di bahasa pemrograman itu pasti ada namanya komentar. Kalau di Visual Basic, komentar biasanya diawali dengan kutip 1. Kalau di PHP sama dengan Java ya. Di PHP sama dengan Java. Bisa pakai garis miring 2 kali.
Di C++ sama dengan Java. Kalau di Python itu pakai tanda pagar. Kalau di HTML menggunakan ya cara yang berbeda, pakai buka kurung lancip, tanda seru, strip 2 kali gitu ya. Nah, kalau di Java itu komentar dibuat dengan cara seperti ini. Itu kalau banyak baris, tapi kalau satu baris ya bisa dengan ini ya, garis miring 2 seperti ini. Itu komentar. Jadi apapun yang kita tulis di dalam komentar itu hanya sebagai catatan. Tidak akan dieksekusi pada saat program dijalankan, ya. Jadi nggak usah khawatir, ini meskipun banyak seperti ini, kalau mau dihapus juga silahkan. Mau dihapus-hapus juga silahkan, yang warnanya gelap ini yang ada komentar itu. Nah di sini, kalau di slide yang saya buat, itu saya hanya tampilkan mulai dari pembuatan kelasnya, dari sini. Public class sampai akhir, gitu ya. Nah, jadi kalau di ini ada banyak apa namanya skrip di atasnya ya mau dihapus silahkan, mau dibiarkan saja atau diabaikan silahkan, abaikan saja seperti itu. Nah baru kita ketik codingnya di sini ya, gitu. Kalau mau ikut di apa namanya slide yang tadi ya, kita membuat variabel. Misalkan saya buat komentar dulu nih, membuat variabel ya. Nah, ini komentar, jadi nggak akan dieksekusi. Kemudian saya akan mendeklarasikan variabel nilai akhir, berarti int, kemudian nilai akhir. Itu deklarasi variabel nilai akhir dengan tipe data int atau integer ya, gitu. Ini saya perbesar lagi supaya jelas. Oke, sudah lebih besar ya. Kemudian kalau kita ingin mengisi nilainya, misalkan ini ya, menambah nilai atau inisialisasi ya, si variabel nilai akhir. Jadi di sini nilai akhir ya sama dengan saya isi dengan nilai 1000 misalkan, gitu. Titik koma, jangan lupa titik koma di setiap baris codingnya. Oke, kalau yang tadi ditanyakan apakah berpengaruh Pak huruf besar kecilnya atau case sensitifnya ya. Jadi kalau di sini saya tulis kecil, dia error ya. Nah ini kemampuan NetBeans mendeteksi error ya. Ini kemampuan NetBeans mendeteksi error. Yang saya bilang tadi. Jadi kemampuan IDE itu bisa jadi berbeda-beda. Nah NetBeans punya kemampuan untuk mendeteksi error. Misalkan ini nilai akhir A-nya besar, di sini A-nya kecil, gitu. Jadi dianggap error. Jadi kita belum jalankan programnya pun kita sudah tahu, oh ini error gitu ya. Dan ini ada catatannya. Ya. Dan kalau kita klik di simbol lampu di sebelah kiri di sini, itu akan muncul beberapa pilihan. Ya. Di sini ada pilihannya adalah untuk kita membuat variabel nilai akhir. Nah, tapi ini bukan solusi. Ya. Tidak selalu yang muncul di sini solusi ya. Karena di sini ya kita cek saja bahwa di situ ada variabel itu tidak ada gitu kan. Cannot find symbol variabel nilai akhir ini nggak ada. Kita cek di atasnya A-nya besar, ganti aja dengan huruf A besar. Nah, baru dia nggak error. Oke ya. Kemudian saya mau isi lagi nilai akhir sama dengan 500. Tidak error ya, tidak ada error. Mau saya isi lagi juga tidak ada error. Ini di atasnya aja. Isi lagi nilai akhir sama dengan 5000. Tidak ada error. Karena variabel nilainya bisa dirubah-rubah. Dan kalau kita tampilkan nanti yang dibaca yang paling akhir. Yang ini. Nah, jadi menampilkannya dengan sistem, titik. Nah, ini juga yang saya sebut kecerdasan tadi. Ketika kita menulis sistemnya benar, terus kita ketik titik, itu akan muncul pilihan-pilihan untuk fungsi lanjutannya. Out gitu ya. Jadi untuk menghindari salah ketik ya lebih baik dicari begini, print. Kan bisa dicari itu ada print ln. Bisa diklik boleh atau mau diketik lengkap juga nggak masalah langsung itu. Nah, print ln. Nah, di dalamnya kita masukkan nilai akhir. Nah, ini kalau kita jalankan nanti yang muncul adalah ini 5000 ya. Yang muncul adalah 5000.
Kita coba jalankan. Kita bisa jalankan dari sini, dari atas di bagian toolbar ini, ya. Atau kita bisa klik kanan di nama kelasnya di sini, kemudian di sini ada run file. Dia akan tampil di konsol ya, di bawah nanti. Nah ini, di sini dia munculnya. 5.000 ya yang muncul. Jadi yang terakhir. Nah, itu variabel. Nilainya bisa berubah-ubah. Tapi di sini sudah dibatasi nilainya integer. Apakah bisa kalau kita pakai koma ya? Misalkan kita isi lagi di sini. Nilai akhir sama dengan 8,5 gitu. Ya, error ya. Errornya apa? Incompatible type, artinya tidak cocok dengan tipe datanya. Karena kita sudah tentukan integer diisi dengan pecahan atau desimal ya tentu tidak bisa. Error ya. Kalau dijalankan juga dia akan error. Klik di sini kan. Ini ya, oke. Nah, error ya. Jadi uncompatible source code. Ini tipe ya. Nah, nggak boleh. Jadi ini hanya boleh diisi dengan tipe data integer. Kalau kita isi dengan angka huruf A misalkan, ya sama error karena ini integer. Nah, terus kalau kita mau pakai tipe data double ya, tulisannya terbalik sorry, double. Nah, ini kalau huruf jelas nggak bisa, tapi kalau kita isi 8.5 atau 8,5 dia diterima, masalah. Terus 1000 kok juga diterima, gitu ya. Ya nggak masalah karena desimal itu berarti kalau 5.000 berarti 5.000,0. Ini 500,0 gitu ya. Jadi double itu bisa menerima baik itu bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Ini pecahan. Sekarang kalau kita jalankan lagi muncul ya 8,5. Nah, gitu. Seperti halnya di pemrograman lain PHP atau C++, koma itu pakai titik ya, bukan koma seperti ini, bukan koma seperti ini ya. Ini dianggap dianggap dua nilai. Jadi harus array kalau mau pakai kayak gini ya. Nggak bisa kalau variabel. Oke, ganti titik. Nah, gitu. Oke, kemudian di sini di bawahnya saya akan coba buat lagi variabel baru ya. int misalkan nilai UAS. UAS sama dengan, nah ini boleh langsung seperti itu. Sama dengan misalkan 85 gitu. Kalau di atas, tadi saya contohkan dideklarasikan dulu, kemudian baru diisi nilainya. Nah, kalau mau langsung, int NUAS sama dengan 85 itu boleh. Ya nggak masalah, langsung dikasih nilai. Kemudian saya coba tampilkan lagi. Ini kita copy paste saja di sini. Ini berarti NUAS. Nah, kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini. 85 ya, itu hasil dari yang ini. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang konstan atau nilai yang tidak bisa dirubah ya. Jadi kita tambahin aja final. Nah, gini. Jadi kalau di bawahnya kita coba isi, misalkan atau gini, int NUAS sama dengan 90 misalkan. Error ya. Ini sudah didefinisikan. Oh sorry, kalau mau demokan begini nih. Ini NUAS, nah gitu. Terus ini NUAS. Nah itu. Jadi ini konstan NUAS diisi sekali, NUAS 85, terus diisi kedua kalinya. Pesan yang muncul apa? Ditunjuk ke sini, itu sudah diberikan nih nilai. Jadi kalau kita jalankan juga error ya. Ada pesannya di sini ya. Variabel NUAS ya. Ini sudah ditentukan nilainya gitu, have been assigned ya. Jadi tidak boleh dua kali diisi. Tapi kalau tidak diberikan kata kunci final ya, berkali-kali diisi, dia akan membaca yang terakhir. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa? Ya banyak ya. Misalkan untuk menentukan nilai kayak kalau di matematika ya nilai pi yang memang nilainya tetap.
Kemudian kalau di aplikasi penggajian mungkin untuk gaji dan sebagainya itu dibuat final supaya menghindari adanya kesalahan ataupun adanya kesengajaan menginput nilai berulang gitu. Nah, itu bedanya antara variabel dan konstanta. Ya, gitu. Ini konstan namanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, untuk definisi variabel, ini di Java terbaru saya juga nggak ingat terakhirnya kapan, maksudnya yang versi berapa, yang jelas di terbaru itu kita bisa mendeklarasikan variabel tanpa harus mengetikkan tipe datanya, tapi diawali dengan var. Misalkan var saya buat umur gitu ya, var umur gitu. Kemudian saya isi dengan, nah ini ada peringatan ya di sini ya. Peringatannya apa nih? Cannot find symbol class var. Nah, oke, sebentar. Kita coba dulu. Umur sama dengan misalkan 20 gitu. Nah, tidak bisa ternyata ya. Mungkin JDK-nya ini bukan yang terbaru. Jadi di Java terbaru itu bisa kita definisikan dengan var saja. Sehingga nanti dengan kata kunci ini kita inputkan umur 20, dia akan mendeteksi sendiri. Oh, berarti ini tipe datanya integer. Kalau kita kasih 0,5 gitu misalkan, itu nanti akan terdeteksi, oh ini tipe datanya double gitu ya. Jadi JDK saya masih JDK 8 ini yang jalan sekarang ya. Berarti belum bisa ya. Harusnya dia sudah ada nih dengan var ini ya. Oke, ini berarti belum bisa JDK-nya. Oke, itu tipe data. Dan sekarang coba kalau kita akan membuat kelas baru ya. Ini kelas pertama latihan variabel. Sekarang saya akan coba latihan operator ya. Jadi bisa klik kanan di nama projectnya atau klik kanan langsung di package-nya boleh ya. New Java main class. Boleh. Nah, sini misalkan saya buat operator. Latihan operator, finish ya. Saya akan coba beberapa operator, khususnya operator aritmatika ya. Misalkan saya tentukan dulu int n1 sama dengan 200, int n2 sama dengan 5. Kemudian int n3 sama dengan ya, n1 dikali n2. Ya. Hasilnya saya tampilkan system.out.println n3. Oke. Ini nanti hasilnya bisa ditebak lah ya. Hasilnya berapa nih? 1000 ya. 1000. Oh, sorry. Kalau klik di sini ternyata yang jalan masih yang lama. Jadi kita klik kanan di sini, run file ya. Hasilnya 1000. Kemudian kalau ini saya ganti dengan bagi. Bagi N2. Hasilnya klik kanan, run file. 40. Nah, sekarang masalahnya kalau ini saya bagi dengan 13. Klik kanan, run file. Apakah benar 15 kali 13 itu 200? Enggak. Nah, ini jadi masalah kan? Kok Java jadi goblok itu ya gitu kan? Enggak ya, itu bukan. Ya, benar sekali. Saya mengharapkan respon itu sebenarnya. Karena tipe datanya. Ya. Jadi kalau ini kan hasilnya kita bisa pasti pecahan kan? Kalau pecahan ya nggak bisa dia dihitung dengan tipe data integer. Nggak bisa. Nah, misalkan di sini kita ganti dengan double. Nah, apakah cukup itu saja kalau kita jalankan lagi run file? Ya hanya 15,0 karena di sini juga nggak kedeteksi dia 200, harusnya kan ini double juga gitu.
double, yang ini juga double, atau float ya. Float juga Float. boleh ya, double gitu. Oh, sorry, ini klik kanan run file ya. Nah, itu. Hasilnya pecahan. Nah, jadi hati-hati dalam menggunakan tipe data maksud saya. Di Java, tipe data sangat berpengaruh sekali. Karena kalau sampai salah penggunaan tipe data, perhitungan itu bisa kacau dan seolah-olah kita sudah benar gitu kan. Tapi hasilnya salah nanti gitu. Oke, itu untuk operator. Seperti itulah kira-kira penggunaan tipe data, jangan sampai ini. Nah, kemudian manipulasi string ya, manipulasi string. Misalkan gini, kita mau gabungkan itu N3, kemudian dari misalkan saya mau buat variabel lagi ya, string ya. Variabel string nama sama dengan misalkan nama saya. Kemudian umur, INT umur sama dengan misalkan 34 gitu ya. Oke, dan saya akan menampilkan begini, menjadi sebuah kalimat. Nama saya Hari Aspriono, saya berumur 34 tahun gitu. Nah, kalau kita ingin menggabungkan string biasa, artinya langsung di sini ya, string teks langsung di sini ya. Nama saya, terus pakai tanda kutip. Kemudian, misalkan kita mau pakai titik 2, gini, titik 2 boleh. Kemudian untuk menuliskan variabel nama itu harus dipisahkan dengan tanda plus ya. Nama, kemudian kalau mau ditambah lagi, digabungkan lagi, berarti plus, tanda kutip lagi, ya. Misalkan pakai koma, umur saya. Nah, ini juga pakai plus lagi, plus umur, variabel umur, plus lagi tahun. Nah, gitu. Pakai spasi. Nah, gini. Nah, rangkaian ini kalau ditampilkan jadinya begini dia. Run file. Nah, ini ya, nama saya Hari Aspriono. Umur saya 34 tahun. Gitu. Itu kalau kita ingin mencetak atau menampilkan karakter penggabungan antara string biasa yang langsung dituliskan di dalam tanda petik 2 ya, dengan variabel. Boleh pakai spasi, boleh tidak sebenarnya, nggak masalah sih. Nah, gitu. Ya, sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti bisa dicoba-coba latihannya ini ya. Baik, Pak. Ya, ini biasanya nih saya suruh coba-coba dulu. Tapi kan setiap pertemuan nanti saya pantau nih. Sebenarnya dicoba atau enggak sih, gitu kan. Karena kebanyakan ini cuma siap Pak, baik Pak, gitu. Tapi enggak dikerjakan. Jadi nanti kadang-kadang tiba-tiba kumpulkan hasil latihan, gitu. Ya, dan itu waktunya mepet biasanya ya. Jadi dikerjakan aja gitu untuk latihan di rumah. Kalau ada error ditanyakan di classroom. Misalkan Pak, error di di slide berapa gitu. Bisa di ini ya, bisa diselesaikan di classroom, diskusi kita di sana ya. Gimana nih, nggak ada pertanyaan?
Tadi jadi Pak yang nunjukin yang untuk pakai GUI-nya Pak. Penasaran. Oh, yang pakai GUI-nya. Jadi kalau pakai GUI gini, pakai GUI, misalkan kita mau buat ya di sini ya, boleh sih boleh dibuat project baru, boleh juga di apa namanya, dibuat di project yang sama saja di sini boleh. Klik kanan ya, new. Nah di sini pilihannya, jadi pilihannya itu JFrame, ya pilihannya JFrame form. Jadi kalau GUI Java kayak gitu, JFrame form. Nah misalkan ini tes GUI ya, masukkan juga di program, nah, itu misalkan finish gitu ya. Nah jadi tampilannya begini nih kalau kita pakainya JFrame itu ya, JFrame form itu. Ini tampilan GUI di Java ya. Ini library-nya namanya Swing gitu ya, library-nya Swing. Dan kalau kita pakai GUI-nya, di sini ada beberapa tab ya, ada tab source, ada tab design. Kemudian di tab desain ini ya untuk desain sama dengan Visual Basic ya. Kalau kita mau tambahin apa judulnya, title di atas nih. Ini kan kalau kita jalankan, klik kanan, run file. Nah itu kan seperti ini nih. Oh, mirip Visual Basic Pak ya? Mirip, ya. Ini juga panel-panelnya juga sama. Nanti tinggal tarik-tarik disusun gitu sih, ya. Nah, tarik disusun ya. Nanti misalkan di atas ini mau kasih judul, ya tambahin aja di sini, diklik kemudian di bagian properties ya, di title. Kita isi misalkan GUI pertama gitu. Jadi kalau dijalankan nah muncul, oh sorry kok belum muncul GUI pertama, bentar. GUI pertama title harusnya juga muncul sih, bentar. GUI pertama sudah. Run file. Nah muncul ya GUI pertamanya. Mau tambahin tombol ya tinggal tarik aja di situ. Button. Label ya tinggal tarik. Button tarik ya. Itu untuk GUI-nya. Baik Pak. Nah yang perlu diketahui bahwa GUI Java ini sebenarnya sama dengan Visual Basic. Itu maksudnya gini. Kalau di Java setiap kali kita membuat kontrol atau objek, bukan objek ya, saya sebut komponen ya, bukan objek. Misalkan saya tambahkan button nih ke sini, button. Nah, itu sebenarnya dia akan menciptakan sebuah blok coding ya untuk membuat button itu. Nah, di sini Java Swing button gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di Java begitu. Jadi kalau di Visual Basic itu sebenarnya ada juga, cuman disembunyikan. Dari Visual Basic-nya tuh coding untuk buat komponen disembunyikan. Tapi kalau di Java Swing ini semuanya ditampilin. Jadi kita kadang-kadang pas di source-nya ini bingung, mana coding yang ini ya gitu. Kadang-kadang tuh bingung gitu ya. Karena banyak sekali yang di sini. Nah, kita misalkan tambahin lagi apa namanya button ke text field misalkan, ya sama. Text field. Nanti akan nambah codingnya text field. Nah ini muncul semua di situ. Ya. Dan di sini ini sudah banyak yang ada generate code ada sebagainya, banyak sekali kalau kita tampilin tuh. Nah di init komponen ini kan kalau kita perhatikan kita membuat button itu menginstansiasi sebuah kelas sebenarnya dan menjadi sebuah objek, ada new ya, kata kuncinya new Java Swing JButton gitu ya. Oke ya, ini nanti akan kita pelajari di kayaknya setelah UTS yang untuk GUI-nya ya. Setelah UTS. Karena untuk belajar logiknya kita cukup di konsol saja. Karena cukup berat juga sih GUI-nya itu. Iya, Pak. Cukup berat ya, gitu. Tapi kalau mau belajar ini sebenarnya ada saya buat contoh program GUI-nya di YouTube ya. Kalau sudah ini. Di YouTube saya itu ada satu ya. Tadi di playlist Java dasar, Java. Nah, ini ya, belajar Java dari awal.
Ini di bagian Java GUI-nya itu mulai dari, nah di sini nih. Membuat aplikasi database menggunakan Java GUI. Ya. Ini sampai connect ke MySQL, tapi dengan satu data, dengan satu tabel maksud saya. Pakai NetBeans juga, nanti bisa kalian pelajari lah. Ya. Wah, lengkap nih Pak. Perlu di-subscribe Pak. Ya kalau subscribe itu pilihan lah ya. Bebas saja, itu nggak ngaruh ke nilai yang jelas ya. Ya silahkan saja kalau mau ini. Ini dari awal juga ada materi-materi yang tadi ya, meskipun contoh-contohnya beda tapi ya adalah variabel, tipe data ya. Beberapa ini ada. Termasuk yang array, multidimensi, function, method, OOP dan sebagainya ada. Tapi yang banyak dikunjungi 3 ini karena ini sering dijadikan tugas dosen dan biasanya ada beberapa tugas tuh yang cuma dari 3 ini gitu. Di beberapa kampus gitu. Jadi banyak yang ini. Banyak yang komen juga di sini. Ya itu ya. Selain Java juga banyak, ada beberapa tutorial di playlist lainnya. Kayak PHP juga ada di channel Respono. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi intinya sampai pertemuan ketiga ini saya berharap Bapak Ibu, saya kelas B ini manggilnya Bapak Ibu ya, itu bisa belajar mandiri di rumah setelah itu. Karena sudah tahu langkah-langkahnya, tinggal nanti ketika ada masalah atau kendala dalam praktek mandiri itu, silahkan komentar di Classroom. Ya, silahkan komentar di Google Classroom. Jadi nanti kita bisa bahas bersama di sana. Jadi kita tetap komunikasi di Classroom. Nah, untuk kuliah Google Meeting ini juga saya tidak bisa janji setiap minggu soalnya gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin terkait sharingnya atau memang di Java-nya, atau ada kendala install. Nanti yang NetBeans 8 sama JDK 8-nya saya ini ke Classroom ya. Siap Pak, siap. Oke. Bentar, saya upload nih ya. Link download Java ya, JDK plus NetBeans. Pak, saya udah install yang JDK 11.012 nggak apa-apa Pak? Enggak masalah ya. Malah yang memang saya sarankan yang terbaru. Maksud saya kalau misalkan ada mahasiswa yang masih pakai Windows 7 dan 32 bit misalkan, itu saya upload di ini Classroom ya. Oh, siap Pak. Yang paling ini Pak, kira-kira yang paling lebih simpel lah untuk mempelajarinya itu apa Pak? NetBeans apa Eclipse kita pakai? NetBeans kalau saran saya NetBeans. NetBeans Mbak. Ya. Karena Oke, Eclipse Pak. itu portable ya. Eclipse itu portable dan kadang-kadang ada ini ada Kalau lihat beberapa dari masalah. kapasitasnya iya Pak. Kalau dari kapasitasnya lebih kecil dia. Itu saya upload ya. Nah itu yang saya upload barusan di Classroom itu JDK sudah plus NetBeans 8. Jadi di sekali install nanti ada 2 itu ya. Untuk yang i586 itu yang 32 bit dan satunya untuk yang 64 bit. Silahkan. Kalau masih error juga nanti komen aja di situ. Ada masalah apa? Kalau di Classroom nggak selesai harus ngirim screenshot, boleh ke WA, nggak masalah. Yang penting belajar aja gitu ya. Jangan siapa aja tapi nggak belajar gitu ya. Oh ya, kalau untuk Java tadi yang contoh Java GUI, kalau mau download juga boleh sih di blog tutup kurung ya. tutupkurung.com tuh ada itu. Nanti bisa di download. Cari aja dengan kata kunci Java GUI ya, Java GUI.
Ini contoh aplikasi database sederhana. Ini hasil latihan yang di YouTube tadi. Boleh kalau mau di download. Ini juga link NetBeans, link itu juga sudah ada sebenarnya. Nanti klik di sini untuk downloadnya. Beberapa belajar algoritma juga ada di blog Hari Aspriono. Kalau mau membandingkan bahasa pemrograman dengan algoritma sederhana itu ada di sini ya. Contohnya ini. Misalkan tentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, ini saya sajikan ada algoritmanya, ada flowchart-nya. Nah, jadi kalau mau mengkonversi algoritma menjadi sebuah flowchart, ini ada contoh-contohnya di dalam ini. Kemudian programnya, kalau di Java seperti apa. Kemudian kalau di C++ seperti apa. Kalau di Python seperti apa. Ya, ada di, kalau di PHP juga seperti apa. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, di blog ini, Hari Aspriono ini, ada beberapa contoh. Jadi algoritma ini untuk menghitung luas segitiga misalkan. Jadi mulai kalau mau belajar pelan-pelan dari algoritma, ya algoritmanya, kemudian flowchart-nya seperti apa. Nah, jadi kan orang informatika harus paham tuh, membuat algoritma, membuat flowchart, dan mengkonversi ke program. Nah gitu, itu harus paham. Nah ini program kalau dikonversi ke Java seperti ini, kalau dikonversi ke C++ seperti ini. Nah gitu ya. Jadi itu referensi-referensi belajar mandiri, silahkan dipelajari, dimanfaatkan. Dan masih banyak lagi yang lain ya, kayak di channelnya Programmer Zaman Now itu kalau saran saya. Itu ada Java juga yang penyampaian materinya cukup bagus di YouTube. Programmer Zaman Now. Mas Eko Kurniawan Kanedi ininya ya. Itu luar biasa lah. Programmer Zaman Now. Nah ini dia. Ini menurut saya channel programmer paling mantap lah dijadikan referensi. Videonya sejam-sejam, Pak. Ya, videonya emang lumayan. 3 jam. Ya, ada 3 jam sampai ada yang 5 jam terus. Putus kuota apa? Caranya ke kampus, connect internet itu download kan gitu. Iya. Nah, bawa pulang ya kan gitu kan. Kemudian ada juga channel yang membahas Java juga bagus itu kelas terbuka kalau nggak salah. Iya, Pak, kelas terbuka. Kelas terbuka. Bagus itu, Pak. Bahasanya bagus. Kelas terbuka ini juga cara penyajiannya cukup baik. Nah ini udah Bagus. Ya, intonasinya bagus, videonya pun bagus gitu loh. Niat dia buat itu memang totalitas lah. Ya, mau belajar Python ada. Jadi sebenarnya itulah saya bilang dosen sekarang sudah tidak bisa lagi menganggap dirinya adalah orang paling pintar dalam kelas, termasuk saya. Jadi banyak sekali referensi yang bisa dipelajari secara mandiri. Dan kalau sekedar kuliah 16 pertemuan kali 1,5 jam di lab misalkan, di Univet itu ya saya bertahun-tahun mengajar praktek di lab 16 kali pertemuan, ya yang seringnya 12 ya. Itu paling dapat berapa baris coding saja. 10 baris kode, semua peserta tidak ada yang error, itu sudah luar biasa dalam 1 kali pertemuan kalau di lab. 10 baris saja, 10 baris coding, dan memastikan semua mahasiswa di lab itu tidak ada yang error dalam 1,5 jam itu sudah sakti itu saya. Perasaan saya sudah sakti hari itu gitu loh. Jadi ada yang ngetiknya lambat, ada yang ya nggak niat, kadang tangan satu sambil live streaming Facebook dan sebagainya. Jadi saya kadang ya kesel tapi ya gimana, harus mengajar ya. Itu sih ininya sharingnya hari ini ya, mudah-mudahan manfaat ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa cukup. Di komentar juga nggak ada yang bertanya.
Oke, saya rasa cukup ya. Baik, Sudah Pak. satu. Ya. Baik, Pak. Sudah, Pak. Oke, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir juga di Classroom dan Ya, Pak. setiap hari Minggu kita kuliah ya. Saya tidak janji pakai Google Meet terus karena juga ya banyak ininya sih ya, karena kadang ya kuota dan sebagainya. Nah, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Ada berapa orang nih? Ada 16 orang. Nanti rekaman ini saya rekam. Nanti rekamannya mungkin saya share juga di Classroom insya Allah untuk yang tidak hadir. Itu ya. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.